Mana minta permintaan kau, naik kau. Gak ada bang. Nanti saya minta juga ya perempuan-perempuan yang pernah dimintain duit. Nah tuh, udah dinaikin, turun dia si Hadi itu. Kau banyak bacot kau, aku naikkan kau turun. Memang monyet kalian itu. Coba ini yang menghujat Bang Juma ini Kristen apa Muslim ya? Tuh, kau tengok tuh, naikkan Tristan. Mana dia minta naik? Nggak ada, sudah naik dia turun sendiri. Hadi Al-Asri itu yang tulisan bahasa Arab itu. Iya ada yang permintaan. Siapa nih? Naikin bapak kau lah. Nggak ada. Nih si Res Arya, silakan Res naik. Nggak usah tanggapi res area itu bang. Apa ya? Nggak apa-apa. Dia kan mau ngomong sama Bang Juma. Silakan. Open cam Anda. Sampah ya. Mantap ini, gini dong. Silakan. Open cam. Selamat malam, salam semua. Bang Juma, apa kabar? Mana nih Bang Juma? Silakan open cam. Open cam dulu, baru Bang Juma. Kalian aja nggak open cam. Ya nggak apa-apa Bang Juma kasih open cam. Anda open cam. Open cam Bang Juma. Tadi sudah open cam. Anda open cam, nggak usah banyak cerita gitu loh. Diam-diam kau yang Alah kau nih. Kau open cam, kalau gua mau turunin, gua turunin lu. Saya dari Berak. Nggak ada klarifikasi, nggak ada. Sama Juma. Nggak ada. Lu wartawan gabrul lu. Lo. Apa? Open cam kata gua. Iya, open cam dulu. Baru ngomong. Open cam. Yang lain jangan berisik ya. Open cam, jangan yang lain. Ini Gak usah dulu kenapa sama kok Bang diam Juma. aja Open cam. Lu open cam. Bentar dulu. Ini Juma kenapa dia aja kayak berhala? Kok Open cam. Wah, dah. Iya, turunin aja kalau Coba gitu deh ya. teman-teman, kalau dia memang mau klarifikasi open cam gitu loh. Buang ke neraka. Kan tadi kan Dia yang bilang Bang Zuma fitnah lagi gitu. sholat isya. Dia lagi sholat isya sebentar. Tenang aja, nanti res area naik aja. Jangan kau bilang kok sosokan kayak begitu, jangan. Kan gue bilang, yang benci API, yang gak suka API atau Bang Zuma, itu gak ada yang punya nyali. Gak ada yang punya nyali, sedikit pun tidak ada punya nyali. Kalau punya nyali, jangan ketemu Bang Zuma dulu, ketemu gua dulu. Ketemu gua. Jatiwaringin nomor Open cam 61 deh. sebelah Jeko, gede. Open cam deh. Naikin aja Tristan itu, man dia. Lama kali Tristan. Mana nggak ada permintaan. Kayaknya. Aduh. Banyak kali. Udah naik. Mana Tristan? Pak Baruna katanya Pangon turun dulu biar naik yang si Tristan. Udah saya turun dulu ya. Nggak bakalan juga itu Pangon, nggak usah lah. Nggak usah. Pangon santai dulu. di bawah Siapin tapi nih, kalau jangan kalau kemana-mana ya. Di bawah auranya berbeda kalau Pangon sama beda. dia. Nih ya, terbukti Nah, ya, rasa teman-teman ya, Angon. terbukti ya. Kita sudah lihat siapa yang gentle, siapa yang pengecut. Bang Zuma sudah standby dari tadi. Si Tristan sudah kita naikkan, dia kabur, hilang. Setelah itu pengikut-pengikutnya kayak si Hadi Al-Asr ini, dia sengaja typing katanya si Tristan diturunkan. Padahal nggak ada yang turunkan dia. Aku naikkan si Hadi Al-Asri tadi, malah turun juga dia. Coba. Komplotan. Nanti habis ini bilangnya apa? Tangan gue begini deh. Diturunkan. Jadi jangan berpikir gue yang nurunin. Banyak kali lo bacot kalian tuh. Lihat coba si Tristan Nggak ada, malah bro. menuju Yang live. tipenya bukan begitu. Anjir, live dia, live sendiri. Tuh. Malah live Dan sendiri curhat ya Allah, ya Oh, Allah. dia ya langsung Rabbi. sendiri loh. Aduh. Titik ini Nggak, Mak, sampai bakalan tangan kami gue tuh ke begini sana nanti jangan berpikir kita Jangan Bang turunin, Juma, jangan. gini Janganlah. teman-teman. Ini Bang Juma nggak akan ke sana. Kalau mau kalian di sini tempat anda Iya, yang lain nggak misalkan bakalan, turun Bang Juma gitu ke sana. semua. Udah kan? Nggak Sudah terbukti bakalan. kan? Sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Ya. Jadi apa yang mereka keluarkan, mana itu Zuma, mana sini lawan aku. Sudah tadi, dia sudah naik tadi. Udah naik dia. Kabur dia. Cecungoknya pun ikut-ikutan komentar. Sudah aku juga. Kabur juga. Bang Zuma belum ngomong loh. Belum ngomong dia. Aduh. Ngeri kali kalian ini, pengecutnya kalian ini. Cuma berani belakang aja kalian. Ya kan, jadi benar toh apa yang gue bicarakan, yang nggak suka api, nggak suka Bang Zuma, ya kan? Semua tuh orang-orang yang nggak punya nyali, nggak punya nyali, Betul. sedikit pun tidak punya nyali. Nggak usah ketemu Bang Zuma, ketemu saya aja dulu. Ayo, ketemu saya aja dulu.
Ini api berubah, api ini berubah. Dulu biasa diam segala macam. Sekarang tidak ada diam-diam. Nggak apa-apa, ini gua yang iniin. Ya. Mantap. Mana? Terima kasih Bang Andre, terima kasih. Si siapa Tristan? Tristan, aduh, Tristan banyak kali lah congormu Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Emil. Lama Waalaikumsalam. tidak Iya bang. satu room kita ini. Lama Nah, tidak ketemu. kita dakwah Pak Emil, dialah yang dulu menjadikan Tristan menjadi orang merasa paling gede kepala. Datuk bertanggung iya. jawab kau. Ya Pak Emil ini, Pak Emil namanya nih. Gini saya mau ngomong, nggak usah sama Bang Andre, sama saya kasih si Tristan sama saya patah-patahin batang lehernya, serius. karena, Demi karena, Allah, demi Rasulullah, saya patah-patahin. karena beliau ini Bang Emil ini yang dulu mengangkat adanya Bang Tristan. Saya difitnah berzina dengan Fauzi Al-Qadri. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau ada si Tristan, kasih sama saya dulu Bang Andre, saya patah-patahin, serius. Boleh di mana aja. Kok ada fitnah seperti Demi itu Allah, muncul? demi Rasulullah. Kang Datuk antum ya dulu ya yang naikin si Tristan ke koma tuh ya? Apa Iya, siapa? iya. Bang Emil dengan si siapa lagi nama ini yang lupa yang slow ngomongnya itu lah. Nah, yang bawa dia dari, Iya, iya. yang bawa dia itu dari aja, itu dari aja. Facebook. Iya, iya di Facebook. Itu aja. Saya kalau ada Tristan, jangan sama Bang Andre, jangan dengan guru saya, dengan saya aja dulu. Saya patah-patahin demi Allah, saya patah-patahin. Demi Allah Rasulullah, saya patah-patahin dia. Itu aja. Lanjut. Terima kasih. Itu Pak. aja kasihnya. Terima kasih Datuk. Iya, iya, Jadi gini iya. teman-teman yang di bawah, inilah fitnahnya si Tristan tanpa bukti. Walaupun ada, kita sebagai muslim ya harus menutupi diri, menutupi Betul. aib-aib saudara kita. Jadi Kecuali kalau dia oten, lain cerita lain. betul. Terima kasih Bang mohon Datuk. maaf yang Nanti di bawah tukeran ya. ya Bang Datuk ya. Bang Iya, Datuk saya menyampaikan seperti difitnah ini ya. karena difitnah Iya. ya. Saya Menyampaikan difitnah seperti ini berzina karena dengan difitnah. Fauzi Al-Qadri. Itu Astagfirullahaladzim. videonya ada sama saya itu. Videonya ada sama saya. Aman, Boleh aman. jadi. Bang. Astagfirullahaladzim. Itu Oke, oke. delik aduan kan. Kemarin kita Iya, iya. telepon Mbak ini aja Bang. Iya, iya. Iya, iya. Makasih semuanya. Oke semuanya, Bang Guru Dazuma, Bang Andre, Iya, Bang. semuanya. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi Siap wabarakatuh. bang, siap bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itulah teman-teman bagaimana mulutnya si Tristan ini. Kok bisa sampai ada Mulutnya fitnah ya. gitu? Iya ya. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Sesuai dengan Datuk. Itu Datuk itu gelar itu. Kalau memang benar aku yang makan marah-marah dulu sama Datuk nih. Lanjut. Aku cari si Tristan ini, mana Tristan nih? Katanya sudah live sendiri kan? Bukan Katanya live diblokir, nggak diblokir, nggak ada yang ngeblokir. Siapa yang ngeblokir? Karena itu dulu waktu masuk Tidak ada. kali aku punya 2 pondok pesantren. Bener enggak Bang ya? sendiri. Iya ya. Katanya benar, Punya kata pesantren. Pak Wiro benar. Bener dia punya pondok. Kurang tahu cuma Ibunya. menurutnya dia punya pondok pesantren. Oh ibunya yang punya. Kata Pak Wiro ya, mohon maaf teman-teman. Bang Jul, iya Pak Wiro. Kita luruskan aja, nggak apa-apa. Itu Bang. Cuman kata Pak Wiro ya kecil-kecil lah pesantrennya. Nah nggak masalah. Kalau lebih pakai pesantren kan dia harus ngerti juga dong. Kita harus benar. Kalau ngomong benar ya benar. Itu menurut Iya. Pak Wiro, bukan menurut saya. Lanjut Bang. Iya sangat disayangkan ya kalau nanti Bang gue Tristan. jangan sampai tunggu bentar, jangan sampai ya ini kasih tauin aja si Valen. Jangan sampai gua tiba-tiba datang ke situ ya. Kalau gua udah nekat, jangan sampai. Gua nggak mau yang namanya nantinya jadi parah. Gua kalau mau dibawa ke Polda, bawa ke Polda. Unit mana? Subdit mana? Ayo. Maksud gue jangan kayak begitu. Nanti pada saat tahu bagaimana, loh, sok-sokan. Yang sarjana hukum juga siapa? Kan begitu. Kita Konten begini kreator kayak dia. begini kayak Tristan. Konten kreator dia, kan dia dia Bang. sendiri menghina konten. Iya dia menghina kok apa? Konten kreator, ya kan? Ya, Loh, gua, gini, teman-teman, Bang, nggak usah saya itu ditonton si ngemis Tristan itu. sama YouTube. Saya ngemis untuk dia makan. Dia tahu itu.
Maksudnya jangan kayak begitulah. Ini kita teman-teman semuanya nih gue menyayangkan dan gue sama bener sama kayak Bang Zuma. Kalau memang sudah apa maumu, udah, yuk kita diskusi, selesai, lu paham, udah, ya. Seperti tadi Nevlos bilang, Nevlos mengatakan ini nggak usah diangkat lagi. Maksudnya Nevlos begitu, ini nggak usah diangkat lagi. Kan diangkat lagi yang namanya wudhu dan baptis. Kan bukannya udah selesai. Waktu itu sama Bang Zuma, ada saya juga, kan udah selesai. Kenapa diangkat selesai lagi? ya. Bang, makanya tadi siang itu langsung Terus saya ngapain cut lagi? aja. Iya. Dia sendirian bikin Iya. narasi itu dia lagi yang ngangkat. Makanya saya langsung cut aja dia punya ada itu. Kan Kayak begitu. abu-abu juga. Lari lagi ke MUI. Apa lagi MUI? Ayo, lu mau ketemu sama gua, Re? Iya. Yuk di MUI atau di Polda. Lah, urusannya apa MUI? Urusannya apa Polda? Betul, urusannya apa? Kan begitu. Mungkin dia Jadi, pikir kalau ketemu Bang Bang Andre ini Zuma langsung ini- hajar jadi. gue lihat kalau dia ngomong kayak gitu ya, gue jujur gue. Sekarang gini, Bang Zuma ini udah kelewat sabar, makanya gue bilang enggak lah Bang, jangan. Udah, ya udah lu Bang Zuma sabar, udah. Izinin saya, udah biarin. Makanya kenapa saya bilang, kalau saya misalkan Andre sosokan belain API, belain Bang Zuma segala macam, makanya Bang Zuma masukin saya. Udah, sahkan saya jadi anggota API ya. Gue mau bilang mau apa? Hah? Kang Anggon, Nggak suka sama saya. Kang Anggon izin dulu ya. Ya, sekalian saya terus dulu Kang, biar dia naik, biar naik. Tapi jangan kemana-mana, di sini aja dulu. Ya, standby. Saya Assalamualaikum, Habib Lopot, Pak Lopot. Oh, Pak Lopot. Lanjut, Bang. Iya, iya. Ada Pak Lopot. Ada guru saya di bawah. Ya, guru kita Silakan. ini. Mana kok tidak muncul di saya ya? Sudah di atas ya, beliau? Loh, siapa sih yang telepon? Pak Lopot, permintaan dong Pak Lopot. Banyak kali aku nyarinya. Bentar. Bang Dito. Lanjut Bang Dito. Bang Dewa nggak ada surat dari tadi nih. Lah Kang Dito kok turun? Coba kan, Jadi teman-teman. berhala di atas Bang Dewa kok tidak Coba jangan benar kan aku bilang kan di framingnya kan dia buka terus katanya dia diblokir dari sini. Coba clicking nggak itu orang? Astagfirullahaladzim, biarin aja Bang sudah. Biar. Memang monyet memang si Tristan ini. Coba dilihat, diblokir nggak? Ya. Nggak ada kita di sini, Gua nggak ada mati di mental-mentalan jalan di sini. gua. Aku bilang Iya. yang Hostnya ngeblokir itu Bang gua. Mu'alaf Andre, Depan. aku diamanahkan jadi host. Aku bersumpah demi Allah, nggak ada aku Ya. turunkan, nggak ada aku blokir. Sekarang kita dengarkan, Nggak ada. kita dengarkan moderator kedua, Bang Yans. Bang Yans turunkan nggak Oke. Bang Yans? Saya ngeblokir si rest area, bukan si Tristan. Oke, Nggak. berarti nggak ada kan? Nggak ada Bang. Nggak ada, tuh. Emang kurang aja si Tristan ini. Apaan sih siap blokir? Nggak ada. Janganlah kayak begitu. Apa sih? Ya sebenarnya Kristen itu agamanya apa sih? Hah? Jadi begini Bang Andre ya, Bang Andre semuanya. Saya dulu suruh tuh naik, orang yang- suruh buktikan nih siapa namanya siapa sih? Alah, si Ari teleponnya ke sini sih. Siapa? Di kafe. Lanjut Bang Dio. Itu Bang Hadi Dio. Al-Asri itu, tadi kau kan sudah naik kau Hadi. Kenapa kau turun lagi? Kau naik kau sini, aku jambak kau. Nah, naik kau sini, naik kau sini. Kau naik kau, jelaskan di sini. Naik kau. Aku udah jambak kau, naik kau. Jangan kau typing aja kau kayak Oten di bawah, mental tempe kau di bawah. Naik kau. Tuh kan tak berani naik dia. Yang tulisan Arab itu kan Bang Dio. Nah, aku udah jambak kau, naik kau. Kau fitnah aja kau ini kerjamu. Bang Andre, kalau mau jumpa di di Polda, enggak apa-apa. Ini tetangga Dewa kebetulan orang Polda juga. Cuma bedanya dia Polda Metro Mini, Bang Andre. Berarti kita diangkot gimana, Bang Andre? Naik kau. Emang masih ada metro mini Bang Dewa? Nggak ada lagi. Gua tonjok Dia ke langsung Dewa naik, ya. dia Ya, langsung. lu gua. Abang mau jalan-jalan kemana bang? Tapi ya, gua datang sama lu Bang Dewa. Bang Dewa, gua datang sama lu, tapi pakai baju SD ya. Oke? Yang dari lu juga. Oke? Berani nggak? Ayo. Siap. Kalau Dewa siap. Tunggu ini aja, tunggu amanah dari Bang Juma ya. Gini loh Bang. Dewa tadi kan sudah berbicara mengenai soal Palen itu nggak ada masalah ya sama Dewa ya. Nggak ada masalah sama sekali. Sama abangku. Dengan Lanjut.
Tristan pun Dewa tidak ada masalah ya kan. Walaupun Bang Palen seperti itu, setidaknya dulu pernah membantu Dewa, Bang Palen. Itu ya kebaikannya, tidak akan pernah Dewa lupa. Itu. Tetapi kalau misalkan Bang Juma mengamanahkan ke Dewa, wah temuin, kita rangkul kembali. Ayo kita rangkul kembali. Kita kembali lagi. Tujuan kita membuka TikTok itu untuk apa? Tujuan kita untuk apa? Tentu itu untuk, nah silakan tuh, sudah naik tuh. Silakan. Mana Tristannya mana? Silakan, Pak Hadi. Buktikan bahwa kami yang blokir si Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi abang-abang di sini, ya kau diam dulu. Saya di sini tugas saya hanya menyampaikan. Tadi Tristan di sini katanya nggak dinaikkan, terus diblokir. Tadi sudah ditampilkan sama dia. Tidak ada yang blokir. Iya. Terus Tidak ada yang ini blokir. kalau debat online seperti ini dia nggak mau. Takutnya ada ditombak, di mute, ditombak, di mute. Kalau mau si Zuma suruh debat offline, disambarin sama Tristan di mana? Sulawesi mana? Siapkan tempatnya. Banyak kali cerita kau. Lah gimana? Ini saya mau menyampaikan. Tristan ada di mana? Oke, di mana? Ya tidak. Tidak, tunggu, Tristan ada di mana? Tristan Maksudnya gini. Ya, Tristan maunya di maksudnya mana? gini. Tanya. Siapkan tempat biar Tristan naik pesawat ke sana. Bagaimana? Sabar dulu, Di sabar dulu. Jakarta ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Sabar saudara muslim, sabar saudaraku. Jadi begini Pak Hadi, sabar dulu. Kalau ini kan mulai lagi dia framing tombak belum naik aja belum. Udah usah bahasa gitu. Coba dulu naik aja lah. Kita lihat apakah ada yang kena tombak atau enggak. Iya. Coba dulu. Kalau debat online seperti ini nanti ada yang nombak, ada yang Enggak apa-apa. Naik aja dulu. Silakan offline nanti Takut di online nombak. kan. Bagaimana? Nggak apa-apa. Kenapa harus takut nombak? Ditombak kenapa? Sabar Pak Abi. Coba Yang aja dulu kita fair coba. lah, Ada enggak penduduk yang kan nombak? banyak. Astagfirullahaladzim. Ini kan mulai lagi memfitnah ini. Coba aja dulu. Benar Saya ada yang tidak nombak atau tidak? memfitnah. Cuma saya memprediksikan. Iya, Boleh kan kalau- saya mencurigai? Nah, Aduh, memprediksi itu prediksi emang lu Anda, siapa? bro. Itu Mana kau? Kau di prediksi mana? Anda. Ini komal gua. Jadi pelawak lagi dia ini. Mau komal jadi gua, pelawak nggak di ada sini. yang mute. Kau ini Nggak ada. siapanya Ya, Tristan. bagaimana? Saya Ini- ingin menyampaikan. Apakah Jangan Ini orang-orang kafir apa orang Islam sih sesama Islam Hadi, kok kau mencurigai? siapanya Tristan? Kau di mana? Kau di Surabaya. Tristan di mana? Apa kau ketahui tentang Tristan? Sabar Bang Dio, Ya sabar. tidak. Kita Saya bicara berkawan ini sama saja. Kau Tristan. kenal? Kau tahu apa Saya tentang apa berkawan tadi sama sampaikan dengan Tristan? Benar apa Tristan. tidak? Dari mana kau tahu? Dari Oh, mana benar, kau benar. ketahui pastinya? Udah, ini aja teman-teman Kau di udah offline Surabaya, aja. Tristan di mana? Siapin, aku siapkan tempatnya di Jakarta. Bang Zuma datang, Tristan datang. Gimana? Hadi, di mana? Ya, oke, saya sampaikan ya. Saya sampaikan kepada Sampaikan, Tristan. di mana? Ya. Tidak, sebentar. Tristan di mana dulu? Ya, Di sampaikan. Jakarta juga, daerah Jakarta Bogor. juga. Oke, siap ya. Sama kok. Kok kabur pula kau monyet? Betul kau belum selesai ngomong. Naik Nanti ke sini di- jadi pelawak ngomongnya aja. Kayak Oten bikin narasi takut ditombak. Astagfirullahaladzim, sesama muslim dia harus. bilang Tristan diblokir kok udah yakin. Dia di Surabaya bukan di. Janganlah kayak Jangan enggak begini teman-teman. Aku enggak suka caranya ngomong si Zuma. Beradab sedikit lah kau ngomong. Betul. Ya betul. Makanya tadi saya potong Aku aja. udah panggil Kanda loh. Aku panggil dia Kanda, abang. Kau ngomong si Zuma, kau umurmu di bawah aku kau. Makanya kayak Oten mereka itu udah punya akhlaknya. Sebentar. Ya kali gayamu kau. Offline Nggak, takut apa sih ditombak maksudnya lah. mereka ini? Banyak kali gayanya. Banyak kali kau. Kau kalau Assalamualaikum warahmatullahi salah orang kau. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya makanya mending beginilah. Bang Juma. Bang Juma udah balik. Iya. Waalaikumsalam Bang Juma. Salam. Masya Allah. Sudah. Udah kita bahas apa ini? Iya. Enggak tadi udah naik Iya, di rest gimana? area, sudah Tadi naik. sudah datang Tristan udah Tristan naik. sudah naik dia. Tiba-tiba dia kabur, terus dia buka room, dia bilang diblokir. Aku minta Bang Andre bersumpah nggak? Aku berdua sama Bang Yas diamanahkan jadi moderator Demi di sini. Allah. Demi Allah nggak ada kami turunkan. Nah setelah Demi itu Allah. si Hadi Nggak Al ada Asri yang blokir. itu Nggak ada yang turun turunin. lagi, minta naik lagi sekarang. Nah mintanya maunya offline. Katanya curiga nanti ditombak kalau online. Banyak kali ya cincongnya. Wah sekali, manja kali.
Kita pun Manja kali. sampai 10 kali ditombak setiap malam nggak ada apa-apa, Ben. Tinggal ganti akun. Kayak ada gitu kan datelosu kak bulan Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik saya ini yang ada di sini, ya sebenarnya terkait dengan Tristan dan Valen itu kan hanya saya ajanya, kami bertiga gitu ya. Ini bukan kaitannya dengan umat. Ini hanya pribadi saya aja dengan Tristan dan juga Valen terkait dengan ucapan saya yang mengatakan akidah Islam Yahudi sama dan juga Yotevave dan Allah yang disembah oleh umat Islam dan sembahan Nabi Musa alaihissalam itu adalah sama. Itu aja. Jadi mohon maaf sekali nih, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada sahabat-sahabat adik-adik saya yang ada di sini. Jangan antum melibatkan diri. Ini urusan pribadi saya, gitu ya. Dan juga saudara Valen dan juga siapa namanya Tristan. Ini urusan kita Urusan bertiga. Bang Zuma, urusan saya juga, Bang Zuma. Urusan Bang Zuma, urusan saya juga. Bukan begitu, Dinda. Bukan begitu. Ini kita sama dia, mereka juga masih Islam kan ya. Jadi tidak layaklah kemudian kita membuat sesuatu hal yang sifatnya membuat kisru. Saya nantang mereka supaya kisru itu berhenti, bukan malah menciptakan medan perang baru. Bukan. Mereka itu bukan lawan kita Oten. Mereka Muslim. Ya. Mereka Muslim. Tapi Mereka kalau- ya maksud saya mereka Islam gitu loh. Mereka Islam yang merasa agamanya dinodai oleh Bang Suma, karena pernyataan Bang Suma terkait dengan Yotevave, baptisan, terus kemudian apologet dan apa lagi? Dan terkait dengan akidah Yahudi dan Islam itu adalah sama. Itu ajanya. Jadi saya nantang mereka bukan mau ribut. Saya nantang mereka, mari naik sini, kita diskusi baik-baik biar umat lihat gitu loh. Biar umat tahu, oh ini loh maksudnya si Tristan, ini maksudnya Bang Zuma. Kita uraikan itu kemudian. Jangan anak-anak kita justru jadi ribut. Naik aja di sini, nggak apa-apa kita ngobrol santai. Apa masalahnya saudara Tristan? Ya, apa masalahmu kawan? Kok selama ini kamu selalu mengutip semua pernyataan-pernyataan saya menurut kamu salah, keliru. Begitu juga si Valen. Apa masalahmu? Jangan bikin kisru. Katanya kalian tuh nggak mau Islam Kristen berdebat loh. Kok justru kalian yang menciptakan debat Islam dengan Islam? Gimana dong? Katanya umat Islam kami ini, apologet Islam, tidak boleh berdebat, tidak boleh menceritakan Tuhannya orang, nggak boleh menceritakan kitabnya orang, nggak boleh nyinggung-nyinggung amanya orang. Tapi kalian membuka medan perang sesama Islam, gimana dong? Apa ini? Apa yang kalian cari sebenarnya? Apa yang kalian cari? Anak-anak saya di sini sudah angkat bicara, itu sudah nggak bagus. Ya, Dinda Dio sudah angkat bicara, Andre udah angkat bicara, Akhisugi, Bang Ian, semua. Ya, Kang Bejo, penunggang kuda udah bicara. Itu sudah tidak bagus, itu sudah tidak kondusif. Kita selesaikan aja. Ngapain harus ke Makassar offline segala macam? Naik aja ke sini. Udahlah, selesaikan masalah kita. Apa masalahmu yang kamu tidak suka dengan Bang Zuma? Pernyataan Yotevave dan Allah itu sama. Mari kita diskusikan. Baptis dengan wudhu, mari kita diskusikan. Apalagi akidah Yahudi dan Islam, mari kita diskusikan. Ngapain coba bikin framing, naik ke sini, diblokir segala macam. Nggak usah lah yang kayak gitu-gitu kali. Apa yang kalian harapkan coba? Simpatik. Simpatik dari mana kalian dapatkan? Dari umat Islam. Bang Juma izin bang. Iya, gimana Bang Bejo? Dulu-dulunya ya, yang saya tahu Tristan ini selalu dia merasa tersinggung sehingga dia tidak mau ya untuk membalas orang yang buat itu di Zoom gitu ya, di internal gitu. Ya, itu alasan yang sering kali dia lontarkan ya. Saya dulu kan sering satu Zoom dengan Tristan ini juga gitu. Dengan Bang Muklis. Iya, bagus lah. Kalau maksudnya kayak gitu itu bagus. Tapi Dia maksudnya mau menceritakan negur di publik bang. Iya, Sementara tapi ini sasaran kan nggak begitu, saya kan? dipermalukan sama, maksudnya dia ceritain saya, digibahin saya depan umum, bisa. Itu. Masa diskusi keilmuan tidak bisa depan umum, gimana ceritanya? Tapi kalau ceritain Bang Suma di belakang bisa, teriak-teriak di belakang Bang Suma bisa. Kenapa giliran kayak begini justru kemudian tidak mau? Harus offline, harus ke Makassar. Berani kali rupanya kok ke sini. Kau mau mencoba-coba orang sini?
Kalau cuman mau offline kan gampang Bang ya. Kayak dulu kan kita pernah buat itu bentuknya jadinya kajian ya di Zoom gitu ya. Kita bahaya. semua yang dari debater Muslim, jadi semua paham, nggak perlu keluar sebenarnya kalau untuk ini. Jadi kajian, jadi ilmu. Dulu kan sering ya sama Bang Abi juga kita sering buat begitu kan. Kalau ada yang berselisih kita buat kajian, jadinya bentuknya di Zoom. Iya, maksudnya kita kajian lah ini ceritanya kan. Mari. Saya dengan fakirnya ilmu saya, dengan ilmu saya yang sangat terbatas, bisa dapat pelajaran dari kalian. Ayo sini. Gini loh Bang Suma, YTFV itu gini. Coba Anda uraikan. Saya catat supaya jadi ilmu bagi saya ke depannya, kan gitu. Dan kalau saya keliru, saya salah, saya tidak akan ulangi lagi. Kan begitu. Tapi satu catatan penting yang kalian harus catat, jangan pernah lagi gibah di belakang kita gitu. Kenapa? Anda menjadi ulat di dalam daging. Ini sementara kita melawan daripada penghujat. Kalau kemudian saudara membenci karena kami melawan mereka para penghujat Islam, ya sekali-kali berdiri di depan mereka kayak logika, menyanyi-nyanyi Yesus, joget-joget sama orang-orang Kristen. Nah sekali-kali kayak gitu. Ya kan? Sekali-sekali kayak gitu, joget-joget, putar musik, lagu-lagu gereja, joget kayak siapa? Kayak logika. Kayak gitu lakukan. Jangan jadi hama bagi kami. Islam ini kan luas tuh. Silakan Anda berdakwah dengan metode kalian. Silakan. Nggak ada yang larang. Kita nggak pernah usik. Kamu mau berdebat dengan siapapun, dengan metode apapun, nggak ada yang larang. Tapi jangan melukai hati sebagian umat Islam. Kan gitu. Nah, sekarang kan ada pendukung Anda dan juga mungkin umat Islam. Saya minta maaf kepada pendukung Anda. Ayo. Saya minta maaf kepada pendukung si Valen, pendukung si Tristan atas kejadian ini. Saya minta maaf untuk itu. Saya menyebut-nyebut guru-guru kalian, nama daripada guru kalian itu karena mereka yang cari. Mereka yang selalu kemudian mengusik, menggibahi, dan kalian tahu kan, kalian berkongko-kongko di sana, tertawa-tertawa sama-sama. Saya minta maaf untuk itu. Tapi bukan berarti kita harus panjang lebar sampai kita buat medan perang sendiri. Apanya itu namanya? Di Islam ada nggak yang kayak gitu-gitu? Nggak ada. Setahu saya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Adalah sangat bijak kalau Anda berlaku seperti guru saya, Ustadz Sanihu Munir. Itu beliau selalu menjapri, menegur saya, bahkan memaki saya dengan salah sebagai orang tua kepada anaknya. Kamu itu gila. Apa sih kau ini? Kamu tidak boleh kayak gitu. Saya dimaki sama guru saya. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Lah ente, apa yang kalian lakukan? Cobalah. Apa yang kalian lakukan? Memperbaiki, mana ada memperbaiki kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, anak-anak saya yang ada di sini, tolong, ini masalah pribadi Bang Suma dengan mereka berdua. Dan kalau mereka ingin menyelesaikan kemudian masalah ini di offline, ya janganlah terlalu serius. Tunggu aja Bang Suma di Jakarta. Nanti kalau udah Jakarta kan pasti udah ketahuan tuh Bang Suma Jakarta. Nah, naik ke Komal kita diskusi offline-nya di mana kan gitu. Janganlah sampai harus ke Makassar kali. Karena saya tidak bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada di sini. Ya, saya nggak tanggung jawab. Karena mulut Anda itu terlalu banyak orang yang tersakiti gitu loh. Nah, saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Begitupun Anda kan nggak tanggung jawab juga terhadap pribadi saya. Jadi saya katakan begini. Saudara-saudara, hal ini nggak usah diperpanjang lagi. Apa yang menjadi niatan kita, undangan ke Palen, undangan ke Tristan untuk berdiskusi, besok, lusa, atau kapanpun dia bersedia, mari kita bicara baik-baik. Tapi ingat, ini hanya sebatas edukasi, bukan menang kalah. Kalaupun saya kalah, berarti saya dapat ilmu. Kalau Anda yang kalah, berarti Anda harus bijak menyikapi itu. Oke, Tristan dan juga saudara Valen. Oke ya, kita sudahi ya. Api tidak ada masalah dengan kalian. Islam tak ada umat Islam dalam hal ini yang bergabung di Api tidak ada masalah dengan kalian. Kalian yang bermasalah dengan diri kalian, kalian bermasalah dengan jiwa kalian, kalian bermasalah dengan hati kalian. Kayaknya hati kalian itu harus kalian rendam pakai rinso dulu supaya bersih, bisa melihat
secara bijak dan arif. Saya hanya berpesan kepada kalian berdua, milikilah jiwa dan pikiran yang besar. Kalau Anda mau bijak menjadi orang yang sukses dunia akhirat, miliki dua itu. Punya jiwa besar, punya pikiran besar. Jangan picik, jangan mundur ke belakang. Oke, ketika Anda merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa ilmunya lebih tinggi daripada Bang Suma, saatnya Anda ngajarin saya, tapi dengan adab. Oke, bukan dengan cara seperti itu. Berkongko dengan para penghujat, berkongko dengan para munafikun, kemudian Anda berencana, bahkan Anda membuat organisasi, yayasan juga untuk membantah api. Anda bikin apa itu? Air katanya ya. Iya, saya dengar begitu. Dan ketuanya lagi-lagi adalah Tristan, kan gitu ya. Ada api, kalian bikin air. Entah apa-apanya kalian ini. Lucu-lucuan. Ingat ya, kalian. Anggap aja lucu-lucuan kan dah. Iya, kalian ingat kalian, kamu sama Tristan, kalau mau diskusi dan saya silakan. Kita buka ruang, kita diskusi. Tapi ingat edukasi. Ya, kemudian kalian berdua itu, saya ingatkan kepada kalian, kalau kalian itu merasa paling pintar, paling hebat, dan Bang Suma itu salah, keliru, belajarlah kemudian adab. Bagaimana seorang saudara seakidah menyampaikan protesnya kepada sesamanya seakidah. Pelajari itu. Bagaimana caranya menyampaikan pendapat kepada orang yang beda pendapat dengan kita dengan cara-cara Islami. Ya kan? Ada kan diajarkan kayak gitu? Nah, ini reaksi dari aksi yang kalian lakukan. Saya tidak pernah kemudian menghabiskan waktu membahas kalian. Ngapain? Kalian bukan siapa-siapa bagi saya. Ngapain saya bahas kalian? Gak penting. Gak penting. Mending saya hitung kalkulator. Berapa penghasilan saya hari ini. Kan gitu. Iya kan? Berapa rumah saya yang laku, berapa registrasi pengunjung di tempat wisata saya. Mending saya hitung itu. Ngapain saya pikirin orang kau makan aja susah. Nanti menular penderitaanmu ke aku. Nggak mau. Nanti menular susahmu ke aku. Nggak mau. Bodoh. Nggak mau penderitaanmu makan aja susah. Masih ngontrak-ngontrak sampai sekarang. Rumah Bang Zuma nih ya, masih ada 77 unit. Kalian masih ngontrak-ngontrak. Ngapain saya mikirin orang kayak gitu? Bah, celaka kali saya mikirkan orang-orang kayak kalian itu. Jadi nggak usah lah ya. Nggak usah. Kalau misalnya terus tuduhan uang palsu lagi kan. Betul, Bang. Apanya itu coba? Apa? Kau tuduh-tuduh saya uang palsu kayak gitu? Indah kali rasanya gimana derajat saya naik gara-gara kalian. Indah kali. Asal ada sesuatu yang tidak baik, pasti Bang Zuma jadinya. Hei. Kalau saya menggunakan uang palsu, berarti saya udah ditangkap juga sama polisi, Bahlul. Wisata dari uang palsu, perumahan dari uang palsu, hebat kali. Bang Suma gitu loh. Aneh aja kau ini pikiranmu. Menjatuhkan malah bukan menjatuhkan saya itu. Itu menjatuhkan diri kalian itu. Kasihan anak istrimu punya orang tua kayak kalian. Anak-anakmu itu mikir apa? Bapak saya kok gini kali. Iri kali sama Bang Zuma. Sudahlah Bang Zuma kaya raya. Udahlah Bang Zuma itu ganteng, cakep, banyak disuka orang. Namanya harum di mana-mana. Bapak saya tiap hari ceritain dia. Sudah gitu sholatnya bolong-bolong. Tidurnya pakai sarung, pantatnya robek. Makan pakai nasi cuman ikan kering dan garam. Sudah gitu di rumahnya banyak nyamuk, banyak kecoa. Penagih datang dari mana-mana muncul. Udah gitu sibuk mikirin Bang Zuma. Iya salah kiblat lagi. Mana sholat ada kebaca. Jadi Anda itu bukan sesuatu yang berharga untuk saya bahas. Enggak, sama sekali enggak. Anda enggak ada masuk dari antara 100 hal yang kupikir atau 1000 hal yang kupikir atau 1000 hal 100.000 pun pikiran yang materi-materi atau masalah-masalah yang kupikir, kalian berdua nggak ada dalam masalah itu. Nggak ada. Saya lebih sibuk mengurusi kucing saya, burung-burung saya di wisata. Lebih sibuk saya mengurusi jalanan, toilet, kamar-kamar villa yang ada di tempat wisata daripada saya mikirkan kalian. Ngapain saya mikirkan? Mending saya pikirkan jamban pengunjung, pengunjung yang kemudian harus dibersihkan sama pegawai saya daripada saya mikirkan kamu. Dengan kata lain, mending saya mikir kotoran
mikiran pengunjung wisata saya daripada saya mikiran kalian berdua. Sadar nggak levelnya tuh kalian? Sadar nggak itu? Sadar nggak level kalian? Kalian siang malam, mau subuh, mau malam, mau sore, mau siang, Bang Suma aja terus kau bahas. Sementara Bang Suma, mendudukkan kalian sendiri saja berdua ini dengan level tai yang keluar dari pantatnya pengunjung di wisata saya. Enggak level. Enggak level kalian itu. Kalian itu siapa? Dibilang tai kucing juga kagak. Tai ayam juga bukan. Tai sapi juga bukan. Ku bilang 10.000, 100.000 masalah dalam benak pikiranku ini. Yang paling rendah bagaimana caranya membuat pembuangan villa-villa yang ada di tempat wisata saya itu steril. Itu lebih saya pikirkan daripada mikirkan kalian. Berarti lebih penting kotoran pengunjung daripada ente berdua. Paham enggak itu? Lebih kupikirkan kentutnya pengunjung wisata saya daripada kalian berdua. Kalian sibuk aja terus kesana kemari. Jadi mending kalian itu mikir gimana kalian bisa makan besok daripada kamu bahas saya. Kalian bukan musuh saya, nggak level kita. Nggak level kita. Oh, musuhan sama kalian. Malah apa pula? Makanya saya bilang anak-anak saya jangan kau kotori. Lisan-lisan mereka ini tolong jangan kalian kotori. Ya cukup saya saja. Biarkanlah saya alihkan 2-3 hari pemikiran saya membahas tentang kotoran tinja pengunjung saya. Ya, daripada selama 3 hari untuk memikirkan kalian. Anak-anak saya jangan kau libatkan. Tidak perlu mereka ini turun tangan. Ya, ngapain kalian diurusin orang nggak penting bung? Ku bilang sekali lagi ya teman-teman. Saya lebih mikirin pembuangan tinja pengunjung saya daripada mereka berdua. Dan kalian kalau berdua ini kalau mau kenal Bang Suma tanya si alumni Kiamat tuh. Dia di sini 2 malam barusan balik. Ini malam dia berangkat Jakarta. Oke? Alumni Kiamat, sombong dikit nggak apa-apa kan? Alumni Kiamat datang ke sini, udah aku tunjukkan lokasiku yang mau dibikin koteks. Tahu koteks nggak nih? Tahu nggak? Oke paman. Tahu nggak ya? Tahu kan ya? Nah, konteks saya itu saya udah minta ke konsultannya. Konsultannya kemudian alumni Kiamat di situ. Insya Allah setiap konteks itu ada kolam renangnya. Asik. Gitu. 1,2 hektar. Nah itu mau dibuat. September ada di sana ya bang ya? Nah gitu. Ngapain saya mikirin ente? Daki kucing aja nggak selevel ente. Ngapain ku pikirin kalian? Cuman karena Dinda Andre ini minta ayolah bang, alamak adikku ini satu kenapanya. Ya tapi niatnya positif supaya orang-orang ini enggak terlalu bagaimana kali gitu loh ya kan ya. Iya. Kan gitu. Udahlah saudara Valen, saudara siapa sih Tristan, enggak usah lagi ya. Kalau mau berdiskusi dengan saya silakan. Naik ke Komal kita berdiskusi, jangan offline lagi. Naik aja ke sini kita diskusi baik-baik. Ngapain lu kayak gitu-gitu kali? Ya orang mau syahadat aja pakai duit Bang Zuma kok. Mau periksa empedu kau kalau meledak mati kau masih hidup hari ini itu karena ya udahlah astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Udah ya Valen ya. Udah Valen, si Tristan, lu bukan level gue. Kalau lu mengatakan Bang Suma bukan level lu, buktinya lu tiap hari ngomongin Bang Suma. Artinya sesuatu yang diperbincangkan siang dan malam itu adalah hal yang penting bagi lo. Gue enak tidur, ya nyenyak tidur, makannya enak. Lu sibuk, nggak bisa tidur nyenyak, cuma mikirin Bang Suma. Begitu siksanya dirimu, bro. Siksa kali dirimu. Siksa kali. Ya saya kira sudah ya teman-teman, adik-adik sekalian, anak-anak saya jangan lagi kita bahas, jangan kotori diri kita ini. Jangan dikotori lagi oleh mereka, ya. Kita bahas yang lain. Kalau seandainya mereka masih begitu bagaimana? Biarkan kalau mereka masih begitu ingat, gimana?
Saudara Adinda Andre, ini secanggih dan semodern apapun dunia ke depan, tidak akan pernah ditemukan orang yang mau makan kotoran tai manusia. Ketika ilmu pengetahuan menemukan kotoran yang keluar dari anus manusia bisa diolah kembali menjadi bubur, hanya orang gila yang mau makan. Betul? Iya betul. Betul. Tapi kalau Nah, seandainya jadi kalau kita Bang Zuma, jadi kalau kalau kita tanggapi seandainya, dia, iya gimana? kalau andai kata Jadi kalau nih ya, kita misalkan tanggapi nih, dia, itu sama halnya ya seperti yang saya bahasakan tadi. Jadi nggak usah lah, tutup hidung aja, tutup hidung. Ketika mereka berbicara, hidung tutup. Ketika dia lewat, tutup hidung. Tai lewat, gitu aja gitu. Oke. Sekali lagi Bang Juma, saya bertanya nih Bang Juma, Iya, boleh silakan. ya supaya teman-teman. Silakan. Bang Juma ada panggilan dari ini nggak, atau undangan dari Polda Sumut nggak? Ada. Ada. Ada Bang? undangan. Udah ada datangin kan? Belum. Insya Allah Sudah, minggu. Bang. Pengacara kita udah sana Bang, gimana? Oh, kalau pengacara udah, iya udah. Nah, itu. Jadi Abang memang nggak ada di situ kan? Betul ya Bang ya? Kan Alhamdulillah. namanya PH kan, Iya. penasihat hukum, ada pengacara. Ngapain saya yang ke sana? Aneh-aneh aja orang-orang itu. Terima kasih Bang. Bang Zuma nggak ada ongkos, katanya Bang Zuma nggak ada ongkos. Oke, sebentar dulu karena Bang Host saya mau izin turun dulu karena Iya, dan sering-sering tampil di sini ya, beri ilmu Jadi pada teman-teman yang lain. Saya sedikit perkuat apa yang disampaikan Guru tadi, bahwa orang sombong harus dibalas dengan kesombongan, itu menjadi pahala, kata Ustadz Abdul Somad banyak di. Jadi menyampaikan demikian kepada netizen di bawah, insya Allah dia mendapat pahala. Amin. Bang Andre, Bang Dio, Ustadz Sugi, Bang Jans, Kakanda, Iya, sama-sama Bang Dah, Awi. Bang Bejo dan semua yang ada di bawah. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Kanda aku klarifikasi yang tadi Kandaku. Iya. Buat teman-teman di bawah yang sudah terbukti ya teman-teman ya. Kalian sudah dengarkan langsung bagaimana Bang Zuma orangnya. Cuman tadi kita ingin sampaikan si Tristan sudah naik. Tiba-tiba dia hilang. Kemudian dia buka room, dia framing katanya diblokir. Kita sudah minta persaksian Bang Andre sebagai host, dia sudah bersumpah bukan dia yang turunkan. Aku sebagai host diamanahkan juga bukan. Bang Bejo pun Bang Yans pun tadi sudah bersumpah bukan yang turun. Artinya memang dia turun sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, si babunya tadi, si Hadi Al-Asri itu sudah juga kita naikkan. Tiba-tiba dia turun sendiri. Setelah itu minta offline. Kita sudah iyakan, tetap nggak mau juga. Ya udah, berarti teman-teman kita bisa simpulkan apa yang selama ini mereka keluarkan itu hanyalah omongan doang. Ya, nggak ada nilainya, sama seperti tai. Ya, seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Nggak ada isinya sama sekali. Kalau memang benar mereka berani, nggak usah offline, udah online aja kan. Tiap hari kan gibahnya online. Giliran online nggak online, mau offline. Kali alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri. Dan kita kembali lagi ke yang bersangkutan langsung kepada aku Bang Zuma sudah menyampaikan itu. Mereka bukan siapa-siapa, nggak juga dipikirkan sama. Aku sedikit. Tai lebih berharga daripada mereka. Ya udah. Ya aku sedikit. Ya, terima kasih. Aku sedikit Bang Zuma. Iya. Aku sedikit aja sedikit. Masalahnya begini, ini kan kenapa tadi Bang Zuma juga bilang udah nggak usah lah dek, nggak usah gitu-gitu. Tapi saya nggak bisa. Karena apa? Ini kerap kali saya bilang ini harus ada efek jerah. Nggak bisa Bang. Maksudnya gini, mungkin di sini adalah masalah pribadi atau segala macam. Tapi pada saat dia ya kan curhat dengan orang-orang penghujat segala macam. Nah ini disclaimer saya. Bukan saya jagoan Bang Zuma, mohon maaf. Bukan saya jagoan. Karena ini sudah akidah saya ini kalau membela saudara Islam. Andai kata saya
ada Masya tindakan, Allah, misalkan sekali. dia masih begitu, ada tindakan, ya saya datang sendiri, itu tidak ada kaitannya sama API ya. Ini saya disclaimer, API tidak bertanggung jawab. Walaupun saya sekarang jadi anggotanya API, tapi API tidak bertanggung jawab. Jadi ini udah akidah saya Bang Zuma, bukan saya nggak mau dengerin Bang Zuma. Saya minta mereka diam, stop. Kalau mereka stop, Ya, bukan begitu. saya juga stop. Salah Dinda, nggak gitu, salah. Jadi gini, banyak cara orang itu ngefans sama Bang Zuma. Mereka ini sebenarnya fans berat, tapi malu sehingga mereka itu mengambil cara ini untuk meluapkan rasa fansnya terhadap Bang Zuma. Jadi nggak usah diladen, udah tinggalkan, orang nggak ada gunanya aku bilang. Iya tapi itu disclaimer saya Bang Zuma. Pokoknya tidak ada tanggung jawab. API tidak bertanggung jawab. Udah itu aja. Karena gini, saya tuh orangnya mungkin yang tahu saya itu Bang Handi, Bang Yan, karena saya itu tipenya saya nggak bisa ditantang. Dan saya nggak mau yang namanya ada teman muslim saya, apa saudara muslim saya atau abang saya sekalipun. Ya, itu yang namanya ada yang masih terus berlanjut seperti itu. Saya bilang nyawa saya taruhannya. Saya bukan so jagoan, tapi saya ngetes orang jagoan. Saya pengen tahu jagoannya kayak gimana. Mereka nggak jagoan, orang kayak KW kayak gitu, ngapain dibilang jagoan? Terlalu berharga kali dibilang jagoan. Di tiup aja mereka rontok gitu berdua. Bukan lawannya lah, bukan lawannya. Intinya Nggak usah begitu. dipikirkan. Lihat kan ya kawan-kawan semua lihat Bang Zuma dari kemarin pun udah melarang saya bagaimana bukan. Jadi memang bukan Bang Zuma yang minta ya enggak. Jadi Bukan memang saya lawan dia itu. jujur aja saya Bukan gerah. lawan, lucu aja. Gerah Cari saya lawan aja. yang tepat. Oh, ingin kayak gitu dilawan. Nah, bukan lawan kita. Seibarat kita ini singa, aku masa lawan kecoa. Ngapain? Oh. Tapi mereka dia mengatakan Berarti dia dia singa kecoa loh, gila. dia singa loh sendiri. Dia singa. Raja singa kali dia. Enggak singa. Kecoa gila berarti. Andrenya lupa itu nggak kedenger rajanya gitu loh. Raja singa gitu. Iya, jadi nggak usah Jadi lagi lah. jangan coba-coba gitu loh. Jangan coba-coba. Maksudnya saya tuh jangan jangan memulai gitu loh Bang Zuma. Sekarang kalau mereka mau mulai, biarkan aja dia mulai sendiri, lawan tembok, hadapi tembok, pukul tembok aja sana. Karena kita ajak ke sini juga mereka nggak mau. Jadi ya sudahlah, biarkan aja lah dia. Biarkan aja. Ini sesi kedua. Yang kemarin itu kan kubiarkan, kemudian jumpa di Komal, saya minta maaf waktu itu. Sesi keempat malah Tristan dibuatkan grup WA waktu itu, kemudian di sidangnya sama dia. Habis itu Zoom di sidangnya lagi. Ya udahlah, udah capek melayani mereka ini orang-orang tidak penting, itu habis tenaga kita. Percaya deh. Adalah lebih baik buka Komal, kita hadapi saudara-saudara kita Kristen. Insya Allah dengan menghadapi mereka, ada di antara 1-2 orang yang akan mendapatkan hidayah. Mending itu. Kalau kita membahas mereka, nggak ada yang dapat hidayah dari itu, nggak ada. Mereka justru naik daun, ya. Mereka semakin kita bahas semakin merasa kita ini orang penting. Padahal itu ku bilang tadi, saya lebih sibuk memikirkan bagaimana pembuangan tinjak pengunjung saya daripada mereka. Mereka bukan hal yang penting dalam hidup saya, itu bukan siapa-siapa mereka itu. Nanti mereka penting kalau saya harus berimpak ke mereka. Bang, empedu saya bocor bang, mau ditambal pakai lakban. Nah baru itu bang, saya mau sunat bang, nonot saya ini mau disunat, mau dipotong kulupnya. Nah, baru kalau mau kayak gitu-gitu aja, sekali aja, ayo mari kita diskusi. Kalau sudah tidak mau ya sudah, tinggalkan. Mereka hanya sampah, bukan siapa-siapa bagi kita. Lanjutkan, arahkan pandangan ke depan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kayak gitu ludahin aja, nggak usah dianggap. Tinggalkan, jangan dipikirkan. Anggap saja dia seperti yang kita buang, udah nggak kepikirin lagi. Udah. Malamnya kita makan sate, makan duren, kita nggak lihat lagi. Aduh, durianku pergi, nggak usah. Anggap aja dia hilang, hanyut di bawah saman. Nggak usah dipikirkan. Dia kan dia mati sendiri dengan sibuknya. Tong cuman piti-pitinya berjalan di mall, berjalan ke med, apanya itu? Yang kayak gitu-gitu kita buang waktu mikirkan dia, nggak perlu. Cukup Bang Zuma tapping di PT-PT-nya. Mau ku kandangin kak lagi kau undul. Nah, kayak gitu-gitu.
Cici takut debat online ya, Cici takut cukup yang kayak gitu-gitu untuk supaya dia belajar. Tapi kalau kita harus serius sampai kita harus emosi, keringat, buka kowal bahasnya, aduh udahlah. Berharga kali dia rupanya kita bahas, enggak berharga. Mending besok kita membahas tentang seorang murtadin yang kemudian alhamdulillah diinformasikan di Medan ya. Lagi-lagi ada seorang wanita kabur dikarenakan merasa teraniaya dari suaminya yang memurtadkan dia, dan dia sudah menyadari bahwa ternyata itu strategi yang suaminya lakukan sampai dia kembali kepada Islam. Itu informasinya. Nah, itu lebih baik kita bahas itu, kita bahas saudara-saudara kita yang menjadi korban pelecehan akidah, korban kemudian kristenisasi, pemurtadan, hamilisasi. Mending kita selamatkan anak-anak kita ke depan daripada kita habiskan tenaga mengurus manusia yang ya mandi pun kayaknya susah dia, sikat gigi pun kurasa tidak dia. Ini ada laporan dari teman kita di Api Sumut. Seorang wanita kemudian berasal dari Jawa yang menjadi korban pemurtadan oleh seorang Kristen dari Sidikalang. Ya, alhamdulillah tim API kita di Medan itu mengambil langkah kemudian untuk antisipasi bagaimana wanita dan anaknya ini terselamatkan sama yang kita lakukan terhadap saudara Nanda atau Nada kemarin. Bang Bejo itu yang menjadi pejuang di lapangan. Nah itu Bang Bejo tuh saksi, dia sampai ke Samosir bolak-balik Medan Samosir untuk mengurusi. Alhamdulillah sekarang beliau udah nadanya ini udah mulai sedikit berubah, meninggalkan dunia dia yang waktu di Samosir, sekarang ini menjadi wanita muslimah pelan-pelan. Sudah lebih normal Bang, sudah alhamdulillah, masya Allah. Sudah ingatan yang lama, sudah memorinya bagus, sudah mulai ngaji lagi. Baik. Informasi dari Akhi Saiful, wanita yang korban pemurtadan ini sekarang sudah diamankan oleh pihak Mu'alaf Center Indonesia Sumut. Masya Allah. Insya Allah besok kita akan mencari tahu lebih jauh apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita yang menjadi korban pemurtadan ini. Itu jauh lebih penting daripada kita bahas manusia yang mandi pun susah, sikat gigi pun mungkin jarang. Ya. Oke teman-teman, kalau ada oten silakan dinaikkan, kita diskusi aja. Boleh Bang Andre ya, naikkan ya. Iya silakan. Oke. Kecuali kumalnya mau ditutup, enggak. Kita buka kumal lain. Iya oke. Yang pertama tadi kita luruskan bahwa Bang Juma itu sebelum ada panggilan itu udah diputar-putar nih bahwa Bang Juma mangkir. Nggak ada itu mangkir apa? Nah itu ya. Setelah ada undangan klarifikasi, barulah Bang Juma meminta pada pihak pengacaranya, Bang Juma yang punya duit nih, Bang Juma punya duit dong, pasti bayar dong ya Bang Juma ya, termasuk saya dibayar nanti Bang Juma. Nah, Masya Allah. Ya divisi hukum. Dia menghadapi, itu jelas bukan mangkir. Ingat teman-teman, bukan mangkir. Kalau nggak punya mangkir duit, itu mungkin kalau ada panggilan tidak datang, itu bilang mangkir. Betul ya. Kita luruskan Bang Juma karena di netizen ini kadang-kadang bener nggak nih perkaranya gitu. Bener, kalau bener. Ya ada saatnya nanti kita akan buka bicara Bang ya. Nanti kita bahas itu aja dulu, oke? Ya, siap. Supaya tidak kemana-mana lagi omongan itu, ya. Dan lagi pula tadi sudah dijawab sama Bang Juma bahwa siapa tadi rest area ini memfitnah Bang Juma, jelas ya, yang diaminkan oleh kelompoknya Valen. Makanya kita terus sakit hati gitu. Iya Bang, kenapa saya tadi yang nggak setuju dan tidak setuju ya Bang ya untuk ngomongin itu. Karena bawa-bawa API, termasuk saya dong ada API, kecuali saya bukan di API Bang. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin silakan ada yang mau naik. Lanjut Bang Andre. Boleh ya, dari tadi Dewa tidak bicara ini Bang ya. Ini Bang, apa sih? Kita tahu Bang ya, Dewa pernah mengatakan seperti ini sama Abang. Apa sih, pohon yang busuk itu Bang, buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya Bang. Begitupun hati yang busuk Bang, dia pun akan jatuh dengan sendirinya. Mungkin Abang tahulah maknanya ya, tidak usah Dewa jabarkan gitu Bang, seperti apa. Abang itu
Dewa tahulah bagaimana kebaikan abang, bagaimana kasih sayang Bang Juma kepada kami semua, terutama khususnya kepada Dewa ya, yang sudah merasakan kebaikan Bang Juma itu seperti apa. Bahkan Bang Juma ini ya, Dewa bukan bohong. Pada saat dia makan sama Dewa, dia makan ikan waktu itu Bang ya, ikan ya, betul lah itu Bang. Oh iya. Ya, Bang Juma makan ikan, sebelum dimakan ikannya itu keningnya diciumin dulu sama Bang Juma. Saking sayangnya sama Masih ikan. ingat dia. Wih, mantap itu Bang Juma. Masih ya. ingat dia. Masih ingat dia. Pada saat di Bandung sebentar, dan Bang. dia coba untuk niru saya teman waktu itu. Sayangnya yang dia itu kepiting yang masih hidup. Nah, dong. Terus pada Makanya saat bibirnya- pada saat jumpa di Bandung, Bang Juma bilang, "Wak, Dower mau beli, bibirnya. mau beli baju nggak? Abang mau beliin? Ya, pilih baju mana yang kamu suka." Dewa pilih 5 baju itu Pak Ian, Bang Andre, dipilih sama Dewa. Yang Udah bayarin? gitu Bang Juma dimarahin sama orang. Lu mau ngapain? Dan gua beli baju di toko. Oh, Bang Juma agak baik ini. Jemuran orang. Canda-canda Bang ya. Ada Bang Handi di bawah mau naik katanya. Bisa Oh, dinaik iya, Bang Handi. iya. Coba Bang Andi, ini saya Kalau beliau nyari naik itu mancing Oten datang. nyari susah Bang Andi. Minta permintaan dong Bang Andi. Aku nyari ini Pak 2000 ini. Nah ini Bang, Dewa mau nanggapi Bang Andre ya tadi ya. Memang kalau misalkan minta dibiarkan permintaan ya, Dato. dibiarkan terus menerus itu memang terkadang, ya kan? Memang harus ada yang namanya diberikan yang namanya efek jera atau enggak ada istilah yang namanya kita itu melakukan tabayun gitu ya. Dan ketika ada orang yang salah itu Bang, tidak bisa orang yang salah itu dengan kata maaf saja tidak bisa. Kalau misalkan setiap masalah itu ya, kalau ada masalah ataupun ada kejahatan apapun juga cukup dengan kata maaf, penjara nggak akan ada Bang. Betul tidak Bang? Penjara nggak akan ada. Maka itu ada yang namanya efek jera. Entah itu efek jera ataukah kita untuk melakukan yang namanya tabayun. Kalau Dewa sih lebih tertarik dengan tabayun. Dewa ini pengen menemuin tadinya sama Pak Dio ya, atau enggak Dewa sendiri enggak apa-apa untuk ketemu dengan Bang Umar langsung karena Dewa tidak ada masalah dengan beliau. Dewa tidak ada masalah, tetapi Dewa ingin merangkul kembali kalau toh memang itu bisa merangkul kembali. Dan Dewa mau bertanya, apa tujuan kita ketika kita itu di TikTok itu? Tujuan kita tidak bukan, betul tidak? Tujuan kita kan itu. Islam itu akan pernah hancur, tapi Islam bisa hancur sama orang Islam itu sendiri. Ini di saat kita berantem seperti ini, Bang. Bebek berantem sama bebek berantem sama ayam, yang tertawa siapa? Anjing yang tertawa, Bang. Betul? Yang tertawa anjing. Tapi kalau keterusan saya dong. Wah. Kalau keterusan kan geli juga Bang, ngedengernya Bang, betul tidak Bang? Ya kalau bisa sih Dewa sih pengen ya yang namanya tabayun. Mereka sudah mempermalukan Bang Juma ya kan, sementara Bang Juma tidak punya sifat seperti itu kepada mereka. Tetapi ya ini sih harus ditindak Bang. Kalau saran Dewa sih ya, Dewa sih pengennya secara baik-baik dulu menemui. Kalau tidak secara baik-baik, Allah menciptakan mulut itu satu Bang. Ketika mulut ini satu tidak bisa Bang, Allah menciptakan 2 tangan sama 2 kaki Bang. Untuk apa? Cat, cat, cat. Seperti itu Bang ya. Kira-kira menurut Bang Juma gimana Itu Bang? maksud saya Bang Juma. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Karena kalau bukannya apa-apa. Ini makanya saya bilang apa namanya API tidak bertanggung jawab. Saya disclaimer dulu ini. Udah kalau ada apa-apa API nggak bertanggung jawab. Itu aja. Karena Bang Zuma terlalu apa ya? Terlalu sabarnya kelewat sabar gitu loh. Ya mungkin gua nggak ngerti ya. Bukan nggak sabar, nggak penting Bang dia, Andre, Dek, dibahas. Bang Andre nggak tahu Bang Juma punya toko kaca. Sabar, subur. Toko kaca. Tapi bener, lu lihat netizen ya nih. Jadi jangan berpikir bahwa Bang Zuma yang mau. Enggak, saya nih. Makanya tadi saya buka Kak Komal ini untuk merespon, mereaksi dia, ya kan? Apa? Lu mau cukup? Ya udah cukup. Kalau lu nggak mau bahas, kita nggak bahas. Selesai.
Benar katanya Dewa, yang hancurnya Islam itu dari orang Islam itu sendiri. Nah, saya coba mau ini, jadi jangan berpikir saya juga diam. Oke. Kalau Bang Zuma sudah memberikan statement begitu, oke Bang Zuma. Saya tetap anggota API, tapi saya itu tindakan saya di luar tanggung jawab API, gitu aja. Iya, ya saya yakin lah Ade ini bisa mengambil sikap lah yang dewasa gitu kan ya, yang dewasa karena nggak penting kali. Saya nih ya, mungkin teman-teman belah diri saya nih ingat nih, teman-teman belah diri saya nih, saya dari sejak dulu kalau materi komite setengah bebas atau Ki Hong Ipong komite, saya itu nggak pernah mau cari yang ece-ece. Misalnya nih, saya ada pertemuan antara cabang ini dengan cabang ini. Saya tanya pelatihnya, Sensei, murid yang paling hebat di sini tuh yang mana? Ditunjuklah, nih. Nanti sesi terakhir saya komite boleh dengan dia. Itu Bang Zuma, dari dulu kayak gitu. Teman-teman belah diri yang dengarkan saya pasti tahu, oh iya betul itu. Saya nggak mau cari lawan yang ece-ece, menang pun tak ada gunanya. Cari yang paling hebat di situ. Kalau kita kalah, ya kita sudah menang. Karena yang kita hadapi ini yang paling hebatnya. Nah, kalau kita menang, jauh lebih hebat lagi kita. Tapi kalau lontong sayur yang mau dihadapi, alamak. Lontong sayur mau dihadapi. Samanya itu kita bertarung. Kita ini sabuk hitam yang kita lawan ini apa? Angsa. Enggak lucu, Dek. Enggak lucu. Ngapain dilayani orang kayak gitu? Bukan level kita. Orang mereka makan aja mereka susah. Kok kita mau bodoh-bodohnya kita mau menurunkan level kita hadapi mereka? Lama. Jangan turun level. Naikkan levelnya. Itu dari dulu prinsip saya itu. Naikkan levelnya. Mau tahu nggak? April kemarin 2004 April 2004 belum setahun saya resign. Sekedar antum semua tahu, resign jabatan saya area manajer loh. Saya membawahi 2 provinsi langsung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ketika saya ditanya kenapa Anda milih resign, apa kata saya? Saya tidak akan pernah berkembang kalau saya di sini terus pakai dasi. Izinkan saya berhenti dan saya keluar saya. Kalau saya masih di sana, bagaimana bisa saya mau jadi pengembang? Bagaimana bisa saya menjadi seorang yang bergelut di properti? Nggak bisa. Orang sudah bangga, wah pakai mobil dinas, gajinya sekian, kerja di plat merah, area manager coy. Tapi kalau kita nggak bahagia, level kita gitu-gitu aja. Harus terupdate kita itu. Pikiran kita terupdate. Kalau pekerjaan saja, dompet aja ini kita harus diupdate. Apalagi lawan kita berdiskusi yang kayak gitu-gitu. Bukan lawan Cak Ayu. Kita hadapi yang kelas-kelasnya gitu loh. Apa itu kelasnya siapa? Pasukan-pasukan iblis Dajjal yang kita lawan. Kalau mereka pun ini Dajjal KW-KW ini. Manusia separuh jadi. Gak usah ditanggapin yang kayak gitu-gitu. Rugi, betul, rugi. Habis tenaga kita. Apa untungnya coba? Kita menang, yang kita lawan sayur kangkung basi. Apa kita bangga? Menang. Lawannya siapa emang? Sayur kangkung basi, Cak Ayu. Gimana? Kita nggak mengerti juga. Mana mau hadapi yang kayak gitu? Nggak usah lah. Menang pun kita nggak ada gunanya hadapi orang kayak gitu. Mending bahu membahu kita hadapi gerakan-gerakan misionaris, pemurtadan. Ajarkan adik-adik kita ini mengenal Islam dengan baik. Itu lebih bagus. Sudahnya badannya tegap, tato ada di mana-mana. Setiap dia berbicara ilmu, setiap berbicara ilmu. Itu baru. Ini dibicara Palen, bicara Tristan, sini Palen, ini Tristan. Terasi dibahas tiap hari. Kapan enaknya? Gak usah dibahas itu, bahas yang lain-lain aja. Apa gitu ya? Bahasan ini
bahasan yang ini, itu yang bagus. Yang ini dibahas Palen lagi. Besok-besok kau WA saya lagi, Palen lagi. Aduh, sampai kapan ini berakhir? Dia bukan orang penting bagiku. Dia itu bagi saya hanya apa ya? Tunggu saya upil dulu. Ah ini, nih, mirip. Apain diurusin kayak gitu? Besar bener ini upilnya. Besar bener. Apa karena topinya warna merah ya? Nyangkut. Oh sepatu pinjaman. Oh ya udahlah. Ya kayak gitulah, Dek. Jadi nggak perlu lah buka komal kita diskusi dengan saudara kita Kristen. Ingat ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kenapa kita ini harus dihadirkan kemudian? Karena banyak orang yang akan mu'allaf disebabkan karena lisan-lisan kita sebagai apologet Islam. Al-Quran surah At-Taubah ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita ini. Apa kata Allah? Yuriduna ayyut bi'unurullah nurallah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Nah kayak gitu ayatnya. Coba kalau ada yang keliru enggak saya baca ayat itu, kalau salah diluruskan. Dikatakan begini, Benar. Orang-orang kafir ini hendak memadamkan cahaya dinul Islam. Coba Allah yang kemudian mewahyukan agama Islam hendak dipadamkan melalui apa? Melalui mulut. Ini kalau orang belajar ilmu mantik. Sorry ya, saya keluarkan Palen dulu dari. Sorry. Ganggu kali ini. Ya, ini orang belajar ilmu mantik. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam, dinul Islam, cahaya dari Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Ini kalau orang belajar mantik seperti saya nih, otodidak mempelajari kemudian, ini pesan melalui Al-Quran. Ada masa di mana orang itu hidup di zaman internet, menghina Islam, ingin memadamkan cahaya Islam melalui sosmed, melalui mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka. Bukan lagi melalui peperangan. Bukan melalui peperangan menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan kemudian masjid-masjid. Pada saat kemudian umat Islam ibadah mereka datang, bukan melalui itu. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam melalui sosmed, melalui internet. Ini Al-Quran yang menyatakan itu. Mereka ingin memadamkan kemudian cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, dengan cara mulut mereka, congor mereka, dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan alat mulut. Dengan mulut, dengan mulutnya, bukan dengan tangannya, tapi dengan mulutnya. Berarti ini berbicara mengenai zaman sekarang, di mana orang membahas Islam serampangan, menghujat Rasulullah serampangan dengan mulutnya melalui sosmed. Ini kata Quran. Tetapi Allah kemudian menolak keadaan itu, menolak kemudian misi mereka. Allah menolak kemudian apa yang mereka cita-citakan. Allah menolaknya. Apa yang terjadi malah sebaliknya. Allah justru malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, sehingga apa yang terjadi, semakin Islam mereka hujat melalui lisan mereka, semakin ramai orang bersyahadat. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Coba, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka lebih baik kita sibukkan diri kita mengambil jalan ini. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabili. Itu Al-Quran surah Al-A'raf. Allah suka gitu ya Dinda Dio ya. Allah suka dan cinta kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, berbaris rapi seperti bangunan yang kokoh. Masya Allah.
Mending kita ambil bagian dari sana. Ya kalau yang kayak gitu-gitu kayak yang apa siapa sih? Ibarat dalam film kolosal ya. Pengkhianat yang harus kita rendam kepalanya masuk lagi. Kayak gitu aja. Jangan jadikan sebagai lawan serius. Gitu. Ada yang mau mualaf katanya tuh Bang di bawah Bang. Nah itu dia kan ini selalu Bang Hadi- kayak gitu. Bang Inilah Hadi yang nih. diterangkan Al-Quran. Yuriduna ayyutfi'u Bluetooth disconnected. Allah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini kita hidup di zaman yang sekarang kita panen. Panen arti kata kita sampaikan Islam ini dengan mudah melalui TikTok, melalui HP, melalui internet, sehingga sahabat-sahabat kita mengenal Islam dan ujungnya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu Dinda Andre. Jangan disibukkan dengan apa ikan apa namanya itu? Ikan apa ini ya? Ini apa? Belut listrik. Nggak usah ngapain. Siluman lele, nggak usah digubris. Tinggalkan. Kalau mereka mau berdiskusi, kan saya ada tantangan tuh. Saya udah ngomong sama dia melalui PT-nya dia, bro. Aku tantang kau diskusi, bro. Mari kita bahas. Ya itu udah selesai kan? Yang diceritain kan Bang Suma tuh, bukan Andre, bukan yang lain. Bang Suma ajanya yang diceritain. Ya saya angkat bicara karena saya juga udah kehilangan keseimbangan hati untuk kemudian selalu bertekun untuk memaafkan. Maka saya katakan mari kita berdiskusi. Biarkan orang yang menilai kan gitu. Untuk menjembatani udah selesai. Kembali kemudian setirnya arahkan ke depan. Bagaimana kita menjalankan kemudian apa yang Allah kehendaki, kita menyeru manusia kepada jalan Allah dengan cara-cara yang baik. Kan gitu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Saya kira begitu sebagai orang tua, sebagai abang untuk mengingatkan kembali niatan kita terjun ke dunia apologet ini itu apa. Siap, kan gitu ya. Siap. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan. Sorry, saya juga lupa. Ada jadwal saya hari ini di Komalnya Kian Santang, tapi udah lewat 30 menit. Ini ada yang mau mualaf ini. Terus Ada mualaf di sini? kita ngejumbang ini Bang. Oh iya. Iya, ini tepung udah di sana. Aduh, Dre, saya mute dulu ya. Lanjut. Gimana dong? Iya. Di mana mau mualaf? Ada yang mau mualaf di mana? Ini tadi apa namanya katanya ada yang mau tolong request aja kan, tolong cari di sini kan ada 2,6, susah nyarinya. Dan tadi saya cari nggak ada. Kalau ada yang mau mualaf, siapa namanya ya naik aja. Cuman ngeprank aja naikkan. itu. Ngeprank aja itu. Ya intinya begini Bisa sih, permintaan aku ya memang benar kata ngeprank aja tuh, mau motong-motong Ya, biar aja. tuh. Panas didengarkan Bang bernarasi, panas. Iya. Ya banyak yang kesel, apa yang Bang Zuma ngomongin banyak yang kesel memang. Memang itu udah makanan sehari-harinya Bang Zuma. Jadi apa ya? Memang benar Bang Zuma katakan gitu, memang benar Bang. Mungkin saya juga diam sekarang. Cuman pada saat nanti kelewat batas, maksud saya itu nanti kalau dia terlewat batas masih begitu segala macam, ya saya akan melakukan tindakan apa yang saya lakukan gitu. Dan saya makanya disclaimer itu bahwa APII tidak bertanggung jawab, lepas dari tanggung jawab gitu loh. Jadi bukan berarti sekarang saya mau begini, enggak Bang. Maksudnya tuh kalau dia memang benar-benar masih terus dan makin ini gitu loh. Wah ya nggak bisa Bang Zuma. Saya akan tetap jalan sesuai dengan saya gitu loh Bang. Tetap kontrol ya, tetap ini. Silahkan niatannya baik. Ya, siap Bang Zuma. Tugas saya cuma mengingatkan saja, sharing saja. Tapi kalau misalnya
ada hal positif yang dihadirkan kemudian dari sikap Dindan Reni, ya silakan. Saya serahkan kepada antum. Gimana Kang Yan? Zoom jam berapa kita? Sudah, saya dimasuk di Zoom, Bang. Udah mulai? Belum. Kita ada Ustadz Alif, Bang Moto, saya, Oji, sama siapa? Minta Dio nggak ada? Sugi? Itu ada di itu belum nih Ustadz Dio juga. Belum masuk? Nggak mungkin ini DPW kayaknya. Iya kayaknya. DPW. Iya nanti aja Bang Zuma. Aku standby anjuran jadi. Siap. DPW dengan ini manajemen inti. Mungkin ada hal yang terpenting terkait dengan Mu'alaf Center Indonesia. Nanti kita sampaikan. Ini makanya saya instruksikan kepada teman untuk bikin grup agar materi-materi yang penting untuk kita bicarakan kemudian itu bisa disampaikan kepada teman-teman kita. Karena kemarin itu ada grup kita tapi ternyata di dalamnya ada kucing garong. Oke. Dimonitor dulu Kang Yan Zoom-nya. Siap. Sambil naikkan aja otensi ini nggak apa-apa ya. Naikkan aja, nanti kalau misalnya kami udah selesai kita bisa bergabung kembali. Siap ya, jika ada yang mau berdiskusi sama Bang Zuma, mau tadi siapapun itu monggo silakan naik. Ini ada mungkin DMR, monggo silakan. Ini ada DMR itu yang selalu di roomnya si Umar. Silakan Bang DMR. Apa udah pergi dia ya? Tapi ini masih nyangkut nih. Bang Zuma ada ini, Zoom ada jadwal. Juga ada jadwal Bang dengan Kang Santan tapi udah lewat. Ini Zoom-nya lagi berlangsung. Iya, langsung lanjut aja dulu. Oh, siap. Oh, nggak jadi naik gitu. Mana Bang Andi? Nggak ada Bang Andi. Siapa yang mau diskusi, monggo. Saya naikkan ini dulu nih. Soalnya banyak sekali yang mau naik gitu loh. Ini Jamrud, dari mana Jamrud? Jamrud malam. Jamrud Muslim Kristen nih. Oh Jamrud. Enggak nyaut nih Bang Andre. Makan aja lagi. Makan aja. Ini banyak yang ini nih, cuma minta request baik doang. Ini Bang Ian di Zoom kayaknya.
Assalamualaikum. Biar sortir juga, bantu sortir. Oh iya, sedikit aja nih. Boleh ya, Ndre, sedikit Ndre, Bang Juma, izin Bang Juma. Waalaikumsalam. Monggo Bang Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Juma, mungkin Monggo, ada Bang Yan. berita duka yang mungkin Bang Juma adanya, bukan berita duka. Berita sedih lah ya. Salah satu penggawa kita, Budak Angon, istrinya itu kan kemarin baru operasi Bang Juma, gitu loh. Halo Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Iya, Bang Yan. Iya, kita minta doanya satu, mungkin kalau ada yang mau donasi lewat mana ya Bang Juma? Atau langsung aja ke Angon aja? Yayasan, ke yayasan. Yayasan aja ya teman-teman, silakan. Mudah-mudahan ini kita untuk menolong saudara kita, istrinya Budak Angon, baru dioperasi, diangkat kanker payudara ya. Kita langsung aja nggak apa-apa, baru ini, mari masih persembuhan. Kalau ada yang mau ini silakan ke mana ke API ya, Bang Juma ya. Iya. Ntar saya lupa itunya. Masih ingat nggak ya? Nomornya Bang lupa, bentar Bang. Ada ingat nggak? Lanjut dulu nih. Bentar ada. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang, aku minta dulu ya. Alhamdulillah. Saya ini sangat pengagum berat sama Bang Zuma ini. Udah 2 tahun saya ikuti YouTube. Alhamdulillah. Barusan saya ketemu langsung bicara ini. Iya. Gini Bang Zuma. Saya dari Masamba ini Bang Zuma. Oh, Masamba. Di mana Ki di Masamba? Di daerah Kapidi, Kecamatan Mapedeceng. Mapideceng, Masamba, Mapideceng. Oh, daerah Cempeda di situ. Iya. Kurang lebih saya ikuti YouTube Bang Zuma 2 tahun yang lalu. Saya ini sangat mengagumi Bang Zuma ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, baru malam ini saya bisa bicara langsung sama Bang Zuma ini di room ini. Iya. Saya ada guru sanawiyah dulu di situ. Oh, namanya Ibu Erni. Rumahnya di Ketinggian. Dulu beliau ngajar di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo sana di Berau. Oh, Bang Zuma pernah di Junaidiyah? Iya, 6 tahun saya di situ. Tadi malam kayaknya Bang Zuma saya juga hadir di sana. Kebetulan anak saya di sana Bang Zuma. Di Nurul Junaidiyah juga? Iya, karena dia mondok di sana kan kayak malam ada pentas seni tahunan untuk anak-anak santri. Masya Allah. Saya 6 tahun di situ. Kebetulan pimpinan pesantren itu adalah keluarga sendiri. Iya. Pak Kiai, saya dari istri Pak Kiai. Oh. Iya. Kalau nggak salah sekarang yang mimpin anaknya. Anaknya ya. Nur Alim atau Alis. Nur Halis. Nur Halis, Masya Allah. Iya. Saya juga ini Bang Zuma, termasuk saya didik anak-anak mengaji di rumah, termasuk Alhamdulillah, juga Masya Allah. ada anak seorang mu'alaf juga yang saya didik di sini. Itu jadi saya kayak agak rutin ikuti Bang Zuma kalau live gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Kan, saya 6 tahun mondok di sana, Bang. Iya. Saya Tapi mondoknya ya asal-asalan, tidak sama dengan teman-teman saya yang lain yang memang telaten. Kebetulan guru-gurunya itu saudara, kepala sekolahnya saudara, kepala sanawiyah waktu itu adik mama saya, guru kelas saya, kakak saya. Jadi kesempatan saya jadi berandalan di sekolah waktu itu. Makanya nggak sehebat Palen, nggak sehebat Tristan sayanya. Karena di pesantren itu milik keluarga, jadinya kayak gitunya jadinya. Kebetulan saya punya anak didik ini ngajar ngaji rumahan ini Bang Zuma ini di rumah. Kebetulan ada anak seorang dari Toraja juga Arab, dan ada juga dari Hindu. Ya termasuk yang paling banyak mayoritas teman-teman lu yang saya tangani ini. Alhamdulillah, Masya Allah.
Oke Bang, Iya. lanjut. Iya, oke, terima kasih, Oke terima Bang. kasih. Iya, makasih banyak ya Bang ya. Waalaikumsalam Oh, ya, Waalaikumsalam. Iya, saya lanjut di Zoom dulu ya. Nggak enak ada teman-teman di Zoom udah ngobrol. Oke ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu Pak Dio, apa namanya? Pak Dio, bentar, Bang Andre, Bang, bentar Bang. Pak Dio, Bang Dio. Pak Dio, monitor. Ya, berarti tapi terserah Pak Dio ya, kalau mau misalkan ke sana ajak Dewa, niat kita bukan untuk apa-apa, tapi niat kita itu untuk Sabayun, ya. Iya, sama saya lah. Oke.